Baik, kembali ke bab puasa. Yang berikutnya wal istiqaah. Istiqaah ini muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah itu kan ada dua macam, ada disengaja, ada nggak disengaja. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Muntah dengan sengaja itu muntah dengan melakukan sesuatu yang memancing keluarnya muntah itu. Contoh, sekedar memakai jarinya dimasukkan ke mulut kemudian dikorek. Kemudian setelah itu muntah, itu batalkan puasa. Sengaja melakukan itu. Atau ada orang nih ibu-ibu biasanya nih yang biasa naik angkot dan seterusnya. Ada orang itu kalau naik angkot jaraknya agak panjang dikit dia muntah. Kebiasaannya begitu. Bulan puasa sengaja naik angkot. Sudah tahu akan muntah kok naik angkot. Nggak ada darurat dan seterusnya, nggak ada. Nanti dihukumi batal itu puasanya ketika dia muntah. Atau mohon maaf, gosok gigi di siang hari. Bagi orang yang punya kebiasaan setiap gosok gigi pasti dia muntah, haram hukumnya dia gosok gigi di siang hari. Karena otomatis dia akan membatalkan puasanya. Dia sudah tahu bahwa kebiasaannya kalau gosok gigi dia akan muntah. Kemudian tetap maksa gosok gigi di siang hari. Muntah, batal puasanya. Karena gosok gigi itu makanya dianjurkan sebelum datangnya fajar. Gitu. Dianjurkannya begitu. Emang nggak boleh Ustadz? Boleh, tapi makruh juga bagi orang puasa di siang hari. Kenapa? Ada kemungkinan itu si pasta giginya masuk tertelan, akhirnya batal juga. Makanya ini contoh ya. Jadi muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau enggak sengaja, ada ibu-ibu sedang hamil muda, tetap pengen puasa. Sehari muntahnya mungkin 50 kali. Kan enggak sengaja. Loh, Ustadz sengaja kok, sengaja bagaimana? Ya kan sengaja pengen punya anak, itu enggak dianggap kalau itu. Ini jangan sampai salah paham nanti. Nanti alasannya itu sengaja itu ibu-ibu muntah itu. Kenapa? Ya hamilnya sengaja. Buktinya dia menikah, dia pengen punya anak, berarti sengaja dong. Enggak, itu enggak dianggap. Kalau seperti itu. Jadi ini sengaja, muntah sengaja. Jadi dia melakukan penyebabnya langsung. Jadi penyebab langsung itu yang dianggap. Mengorek dengan tangan, gosok gigi, contoh-contoh tadi itu. Itu kan sengaja. Dengan melakukan itu otomatis langsung muntah. Nah gitu ya. Kemudian muntah ini juga tolong perhatikan. Ada muntah itu orang-orang Indonesia, masyarakat kita, pokoknya menyebut kalau sudah ada suara, oh itu muntah. Enggak. Muntah yang dimaksud di sini benar-benar ada yang keluar. Jadi kalau sampai mabok saja, cuman angin gitu, au angin, tapi enggak ada yang keluar, itu enggak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa sama sekali. Jadi benar-benar muntah itu ada yang keluar. Gitu ya. Walaupun yang keluarnya tidak balik lagi, ada sebagian kesalahpahaman. Mengira bahwa sebab yang membatalkan puasa dari muntah itu karena ada muntahan yang tertelan. Enggak, bukan itu. Enggak ada urusan dengan muntahan yang tertelan. Pokoknya muntah dengan sengaja batal puasanya, walaupun tidak ada yang tertelan lagi. Jadi alasannya bukan karena ada sesuatu yang dimuntahkan kemudian balik lagi ke dalam tertelan akhirnya batal, bukan karena itu. Bukan karena itu. Kalau seandainya sebabnya adalah karena ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam, artinya muntahannya ada yang tertelan, berarti nanti orang yang muntah kemudian dibalik begitu, kepala di bawah kaki di atas, nggak batal dong puasanya. Enggak gitu juga. Ya, jadi ini yang namanya muntah itu memang harus ada yang keluar, tapi ingat, saat keluar saja dengan sengaja batal puasanya, walaupun tidak ada yang tertelan kembali. Kalau tertelan kembali bagaimana Ustaz? Apalagi double itu. Batal karena muntah, juga batal karena menelan
sesuatu, itu jelas kalau itu. Baik, kita lanjutkan. Wa 'anir riddah. Riddah ini keluar dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah jelaskan dulu sebab-sebab kemurtadan. Ada terkadang orang itu menjadi murtad karena ucapannya. Ada orang menjadi murtad karena perbuatannya. Ada orang itu enggak mengucapkan, enggak berbuat apa-apa tapi murtad. Bagaimana? Karena keyakinannya. Karena keyakinannya, hati-hati. Ini yang halus ini, bab keyakinan ini. Ngomong enggak ada omongan yang membuat dia kafir, murtad. Perbuatan enggak juga, tapi keyakinannya melenceng. Keluar daripada Islam, sama saja dia dihukumi nanti murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita sudah bahas, insyaallah. Wa'an, kita lanjutkan. Wa'an dukhuli ainin jaufan illa riqahu al-khalis at-tahir min ma'dinihi. Dan juga kita wajib menjaga diri dari masuknya sesuatu ke dalam jauf, lubang. Lubang ini dijelaskan oleh gurunda kita, lubang yang 5. Mulut kita, hidung kita, telinga kita, lubang depan, lubang belakang, 5. Ada sesuatu yang masuk ke dalam salah satu dari lubang yang 5 ini, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Ada satu perbuatan yang berpotensi masuknya sesuatu ke semua lubang yang 5. Apa itu? Renang. Renang itu berpotensi masuknya air ke mulut iya, ke hidung iya, ke telinga iya, lubang depan mungkin, lubang belakang juga iya, semua mungkin. Oleh karenanya hukum renang di bulan suci Ramadan itu atau pas kita puasa, hukumnya makruh. Makruh, tidak dianjurkan sama sekali. Dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Khawatir ada sesuatu yang masuk ke salah satu lubang yang 5 itu. Lubang yang 5 itu. Yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Di sini dikatakan illa riqahu al-khalis at-tahir min ma'dinihi, kecuali riq. Riq itu air liur. Air liur. Al-khalis yang bersih, at-tahir yang suci. Min ma'dinihi. Maksudnya ma'dinihi dari tempat asalnya. Gitu. Dari tempat asalnya. Itu maksudnya kalau tertelan dia enggak membatalkan, itu maksudnya. Jadi rinciannya begini. Apakah ludah atau air liur itu bisa membatalkan puasa kalau kita telan? Sehingga setiap kali ada ludah di mulut kemudian harus dikeluarkan. Kita juga waktu kecil dulu ada salah paham, dikiranya begitu. Bahkan kita dulu buat tempat, waktu masih kecil awal-awal belajar puasa, buat tempat dari cangkang kelapa itu. Kemudian begitu di ludah kadang-kadang iseng. Ini mah dan ludah yang paling banyak, begitu ya. Salah, nggak perlu begitu. Nggak perlu begitu. Bahkan yang begitu menjijikkan sekali. Jangan dilakukan. Ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan di sini disebutkan suci, bersih. Bersih itu gini. Bersih itu dia nggak bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu bersih namanya. Nggak bercampur dengan sesuatu yang lain. Nggak bercampur dengan sisa makanan contohnya. Nah dari sini makanya sahur malam hari makan, kemudian pagi hari masih tersisa makanan di sela-sela giginya. Tercampur dengan ludah, tercampur dengan air liur, tertelan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak murni lagi. Dia sudah tercampur dengan sesuatu. Oleh karenanya bagi yang ingin puasa sangat dianjurkan kalau sahur itu di malam hari
tolong bersihkan mulutnya, diantaranya contoh dengan gosok gigi, dibersihkan. Sehingga sisa makanan itu bersih dari mulut. Kalau sampai tidak ada sisa makanan, nah ini resiko. Ketika dia bercampur dengan ludah, dengan air liur kemudian tertelan, batal puasanya. Jadi ini, jangan ada bercampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, tahir, suci. Jangan juga bercampur dengan sesuatu yang najis. Darah, awas hati-hati. Giginya contohnya berdarah. Kemudian darah itu bercampur dengan yang namanya air liur, tertelan, batal itu. Ustadz, gimana kalau memang biasanya giginya begitu susah berdarah terus-terusan? Ya itu pengecualian. Kalau memang tidak bisa menghindar sama sekali itu pengecualian. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin tetap keluarkanlah ludah itu selama ada campuran dengan darahnya. Tapi kalau terus-terusan darahnya keluar pelan-pelan sedikit-sedikit, susah untuk bisa dipisahkan, susah untuk dikeluarkan semua, tertelan, itu urusannya lain, nanti dimaafkan. Untuk yang memang punya gigi kok gusinya sensitif, ngomong berdarah, kemudian disentuh sedikit berdarah, kadang tanpa disentuh pun juga dia berdarah. Ini pengecualian tentunya yang seperti ini. Kemudian syarat berikutnya, lihat, min ma'adini, dari tempatnya yang asli, dari tempat asalnya. Tempat asalnya yang mana? Namanya tempat asalnya ludah atau air liur itu. Maksudnya dari tempat asalnya itu bukan dari luar masuk ke dalam, bukan. Makanya ada batasan tempat ludah. Mana batasannya? Selama ada di mulut. Sekali lagi, selama ada di mulut, dia tidak bercampur dengan apapun, dia tidak bercampur dengan sesuatu yang najis, maka ketika ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludahnya kok keluar dari tempatnya, bibir ini sudah di luar dari tempat ludah. Iseng misalkan, mengeluarkan ludah sampai ke batas bibir, ada di luar sini, kemudian dimasukin lagi. Kemudian ditelan, batal tuh puasanya. Karena dia sudah bukan dianggap ludah lagi, dia sudah benda asing. Kenapa? Sudah keluar dari tempatnya. Ada pengecualian, Pak Ustadz, apakah memang kalau keluar dari mulut udah pasti itu sudah keluar dari tempatnya? Iya, kecuali. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kalau seandainya ludah itu masih di lidah kita. Lidah kita contoh punya panjangnya 1 meter. Kemudian dijulurkan lidah itu, kan ada ludahnya di situ. Masukkan kembali ke mulut. Apakah batal puasanya? Enggak, selama masih ada di lidah, berarti 2. Selama masih ada di mulut, enggak masalah, tertelan. Atau masih ada di lidah, walaupun lidah ini kok sempat dijulurkan misalkan, tapi dia ada di lidah, belum keluar dari lidah. Ini juga dianggap masih pada tempatnya, tidak membatalkan.